Hello. If I'm sipping that solo, fill it with iced tea. Yeah. I got a main thing, don't need a side piece. Yeah. Don't wanna prove, oh. Teman-teman, jadi di hari ini kita mengecek. Jadi sinyal generator yang kita gunakan itu adalah XR2206 teman-teman. Jadi kita mengeceknya menggunakan osiloskop seperti yang teman-teman lihat dengan sinyal keluaran berupa sinus yang juga kita mengubah pot dari XR ini menjadi seperti ini teman-teman untuk mengecek apakah setiap perubahan yang kita bikin apakah di osiloskopnya ikut berubah nilai frekuensinya atau tidak. Nah di hari kedua ini teman-teman kita ngecek lagi nih apakah frekuensinya itu ikut keluar hingga 1 MHz atau tidak. Nah di sini awalnya kita menggunakan microcontroller ESP32 tetapi ketika kita sudah lebih mencari tahu tentang Arduino ini, ternyata dia mampu mengelola sinyal hingga 1 MHz teman-teman dan mampu membantu dalam proses proyek kita ini teman-teman, seperti itu. Lalu kemudian setelah kita mencoba ini, kita terus mengupgrade-nya itu ke pengeluaran berupa LCD-nya kan teman-teman. Jadi kita bandingkan nih hasil yang ada di osiloskop dan juga yang keluar di LCD-nya. Pada tahap ini kami mulai mencari codingan yang kami butuhkan sesuai dengan arahan dari dosennya. Lalu pada bagian ini kita sudah mencobanya di bagian protoboard teman-teman. Ini dokumentasi teman-teman saya. Lalu kemudian kita mengecek lagi dan pada bagian ini sebenarnya kita sudah mulai menggunakan atau mengecek pada keluaran sinyal berupa kotaknya teman-teman. Nah ini waktu kita masih mencoba menggunakan microcontroller ESP32. Nah hasil ini sebenarnya itu berupa hasil ketika kita menggunakan Arduino teman-teman. Seperti yang teman-teman saksikan pada layar osiloskop ini, kita membandingkan nih teman-teman di pengeluaran sinyal sinusnya dan juga kotaknya. Dan juga kita menggunakan resistor seperti yang ada pada gambar rangkaian ini teman-teman. Bisa dilihat sendiri dan akan dijelaskan VPP-nya. Di sini VPP untuk gelombang sinusnya dapat di 1,8 dan untuk gelombang squartnya dapat di 3 volt. Dan kita menggunakan resistor. Di sini kami menggunakan resistor 10 kilo ohm dan 30 kilo ohm. Pada tahap ini kita terus bergelut dengan ESP32 teman-teman, dan pada akhirnya ternyata setelah dilihat kembali yang salah itu adalah coding yang kita pakai. Ya kita mundur lagi ke Arduino dan pada akhirnya kita fix menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller dalam project ini teman-teman. Halo, sekarang sudah jam 3 dan kita mau pulang. Kita sudah lapar, sudah ngantuk. Tapi kalau saya tidak ngantuk. Oh ya guys. Mau saya lengkapi karena kau tidak ngantuk kata apa? Mau saya lengkapi? Karena saya sudah makan tadi. Tidak sih, ada hal lain toh. Tadi pagi. Alasan yes, ada hal lain. Ini juga sudah lepas sekali, sudah ngantuk, sudah lemas, letih lesu. Ini juga sudah error semua kita. Dadah. Seperti yang teman-teman lihat pada bagian ini itu di osiloskopnya itu tertampil 54 Hz frekuensinya. Jadi sesuai dengan yang ada di LCD. Jadi ini bisa dikatakan sebagai bukti bahwa hasil yang ada di LCD itu sesuai dengan yang ditampilkan pada osiloskop yang pada akhirnya itu sesuai dengan pot yang sudah kita atur pada bagian XR2206-nya teman-teman, seperti itu.
Setelah percobaan di protoboard telah selesai, kita lanjutkan pada tahap setrika teman-teman. Yang kedua itu ada etching yang teman-teman lihat di sini. Jadi kita akan membuat PCB-nya lebih tepatnya. Lalu di etching. Setelah itu kita lanjutkan untuk proses bikin lubangnya ya dengan bor seperti teman-teman lihat pada dokumentasi ini. Nah teman-teman, setelah selesai, inilah bentuk akhir dari PCB-nya dan seperti ini. Dan ini percobaan dari PCB yang tadi, hasilnya seperti ini. Jadi rangkaian kita berhasil sampai di pengeluaran sinyal dengan frekuensi sebesar 1 MHz teman-teman. Terima kasih.